Subuh belum lama berlalu ketika Aisyah membuka matanya. Udara pagi masih dingin, dan suara azan yang baru saja usai terasa menggantung di langit. Ia bangkit perlahan dari sajadah, merapikan mukena, lalu menoleh ke arah suaminya yang masih terlelap di sisi lain kasur tipis mereka. Wajah itu tampak lelah, dengan garis-garis halus di kening yang tak pernah benar-benar hilang. Aisyah tersenyum kecil. Dalam hati, ia berdoa agar lelaki itu selalu diberi kekuatan. Ya Allah, jaga dia hari ini. Lapangkan rezekinya. Kuatkan hatinya, bisiknya. Beginilah pagi Aisyah setiap hari. Tak ada yang istimewa bagi orang lain, tapi baginya, setiap bangun adalah kesempatan baru untuk mengabdi, sebagai hamba dan sebagai istri. Ia melangkah ke dapur kecil rumah mereka. Rumah itu tak besar, hanya 2 kamar, 1 ruang tamu, dan dapur sempit di belakang. Dindingnya masih banyak yang kusam, cat mengelupas di sana-sini. Namun Aisyah selalu menjaganya bersih. Baginya rumah ini adalah saksi cinta, perjuangan, dan doa-doa yang tak pernah putus. Di dapur, ia menyalakan kompor tua yang kadang perlu dipukul sedikit agar menyala. Air dipanaskan, nasi sisa semalam dikukus ulang. Ia menyiapkan telur dadar dan sambal sederhana. Tak mewah, tapi cukup untuk mengisi perut sebelum suaminya bekerja. Nama suaminya adalah Farhan. Lelaki itu bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu di bengkel, kadang mengantar barang dengan motor pinjaman temannya. Tak ada penghasilan tetap, namun Farhan selalu berusaha pulang membawa sesuatu, meski hanya senyum dan cerita bahwa hari ini ia sudah mencoba. Aisyah tak pernah menuntut lebih, ia tahu kondisi mereka. Sejak awal menikah, ia sudah memilih untuk menerima hidup apa adanya. Dulu saat Farhan datang melamarnya, banyak yang meragukan. Dia belum punya pekerjaan tetap, Aisyah, kamu yakin? Tanya ibunya. Kamu masih muda, bisa dapat yang lebih mapan, kata bibinya. Namun Aisyah melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Ketulusan. Farhan mungkin tak punya banyak harta, tapi ia punya tanggung jawab dan iman. Itu cukup baginya. Dan kini 3 tahun pernikahan telah mereka lalui bersama. Aisyah menuang teh manis ke dalam 2 gelas plastik. Aromanya mengepul, menghangatkan dapur kecil itu. Ia kembali ke kamar dan membangunkan Farhan dengan lembut. Mas, subuh sudah. Sarapan dulu sebelum berangkat? Farhan menggeliat, lalu duduk. Matanya masih berat, tapi ketika melihat Aisyah, senyum langsung terukir. Kamu sudah bangun dari tadi? Tanyanya. Aisyah mengangguk. Seperti biasa? Farhan menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu betul betapa besar pengorbanan istrinya. Tapi sebagai lelaki, ia sering merasa belum mampu memberi yang terbaik. Mereka sarapan bersama di meja kecil ruang tamu. Hening, hanya suara sendok dan kipas angin tua yang berderit. Namun, hening itu tak canggung. Ada kedamaian yang hanya dimiliki 2 orang yang saling memahami tanpa banyak kata. Doakan hari ini dapat kerjaan ya, kata Farhan. Selalu, jawab Aisyah lembut. Aku tunggu mas pulang. Setelah Farhan berangkat dengan motor tuanya, Aisyah berdiri di depan rumah sampai bayangan itu hilang di tikungan jalan. Baru setelah itu ia masuk kembali, menutup pintu perlahan. Hari Aisyah pun mulai. Ia mencuci pakaian, menyapu halaman kecil, lalu duduk sejenak di ruang tamu sambil menjahit pesanan tetangga. Aisyah menerima jahitan kecil-kecilan, memperbaiki baju sobek, mengecilkan celana, atau menjahit mukena. Upahnya tak seberapa, tapi cukup membantu membeli beras atau minyak. Saat Jarum menusuk kain, pikirannya melayang. Ia teringat mimpinya dulu. Ingin jadi guru, ingin melanjutkan kuliah, tapi semua itu ia kubur demi menikah dan mendampingi Farhan. Apakah ia menyesal? Kadang ketika lelah dan melihat teman-temannya di media sosial dengan kehidupan yang tampak lebih indah, hatinya bergetar. Tapi setiap kali melihat wajah Farhan yang berjuang tanpa mengeluh, Aisyah kembali yakin. Inilah jalan yang ia pilih. Menjelang siang, matahari mulai terik. Aisyah menjemur pakaian lalu masuk ke dapur menyiapkan makan siang sederhana. Saat itulah ponsel tuanya bergetar.
Sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Aisyah, ini aku, Rina. Kita perlu bicara. Penting. Nama itu membuat jantung Aisyah berdetak lebih cepat. Rina, teman lamanya sebelum menikah. Sudah lama mereka tak berhubungan. Aisyah membalas singkat. Ada apa, Rin? Beberapa menit kemudian, pesan panjang masuk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi ini tentang Farhan. Tolong jangan marah dulu sebelum dengar penjelasanku. Kita ketemu sore ini. Tangan Aisyah gemetar. Tentang Farhan, pikirannya langsung dipenuhi kemungkinan buruk, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya urusan lama, mungkin tak ada apa-apa. Namun perasaan tak enak itu tak mau pergi. Sore itu, setelah menyelesaikan jahitan, Aisyah izin pada tetangga untuk keluar sebentar. Mereka sepakat bertemu di warung kecil dekat jalan utama. Rina sudah menunggu, wajahnya terlihat canggung. Aisyah, lama ya? Katanya. Iya, kamu gimana? Ada apa sebenarnya? Tanya Aisyah, berusaha tenang. Rina menarik napas panjang. Aku nggak ragu ngomong ini, tapi aku nggak tega kalau kamu nggak tahu. Aisyah menelan ludah. Tentang Farhan. Rina mengangguk pelan. Aku lihat dia sering bareng perempuan lain di daerah pasar. Mereka kelihatan dekat. Dunia seakan berhenti berputar. Apa maksudmu? Suara Aisyah bergetar. Aku nggak mau nuduh, tapi beberapa kali aku lihat mereka ngobrol, ketawa, bahkan makan bareng. Aku takut. Jangan-jangan dia... Kalimat itu tak dilanjutkan, tapi Aisyah tahu artinya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menolak, mengatakan itu tak mungkin. Farhan tak mungkin begitu. Tapi bayangan pesan itu terus mengiang. Aku cuma mau kamu hati-hati, Syah. Lanjut Rina pelan. Aku bilang ini karena aku peduli. Aisyah tak tahu harus berkata apa. Kepalanya penuh, hatinya kacau. Mereka berpisah tak lama kemudian. Aisyah pulang dengan langkah gontai. Rumah yang biasanya terasa hangat, kini terasa sunyi. Ia duduk di ruang tamu menatap kosong. Apakah benar? Apakah selama ini ia terlalu percaya? Menjelang maghrib, suara motor terdengar di depan rumah. Farhan pulang. Biasanya Aisyah akan menyambut dengan senyum, tapi kali ini tubuhnya kaku, hatinya bergolak antara rindu, curiga, dan takut. Farhan masuk, meletakkan tas kecilnya. Assalamualaikum. Aisyah menjawab pelan. Waalaikumsalam. Farhan menatapnya, merasa ada yang berbeda. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Aisyah mengenggok, tapi matanya tak berani menatap. Di dalam dadanya, pertanyaan itu membakar. Haruskah aku bertanya sekarang atau menunggu? Ia ingin percaya, tapi bayangan Rina dan kata-katanya terus menghantui. Malam itu mereka makan dalam diam. Farhan bercerita singkat tentang harinya, tapi Aisyah hanya menanggapi seperlunya. Hatinya terlalu penuh. Saat mereka berbaring, Farhan tertidur lebih dulu. Aisyah menatap langit-langit, air mata menetes tanpa suara. Jika benar ada perempuan lain, jika selama ini senyum dan sabarnya hanya dimanfaatkan, ia menggenggam ujung selimut erat-erat. Dalam gelap, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri. Besok, ia harus tahu kebenarannya. Pagi datang tanpa benar-benar membawa ketenangan bagi Aisyah. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena segar, tapi karena hampir semalaman tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Rina terus terngiang, bercampur dengan bayangan wajah Farhan yang tertidur pulas di sampingnya, seolah tak ada beban sedikit pun. Aisyah bangkit perlahan, mengambil wudhu, lalu menunaikan sholat subuh dengan hati yang bergetar. Setiap doa yang ia panjatkan berubah menjadi tangis tertahan. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Kalau ini fitnah, jauhkan dari kami, bisiknya. Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan. Tapi kali ini tangannya gemetar, pikirannya tak fokus. Ketika Farhan bangun dan duduk di meja makan, Aisyah masih ragu untuk membuka suara. Kamu kelihatan capek, kata Farhan, menatapnya penuh perhatian. Kurang tidur? Aisyah tersenyum tipis. Sedikit. Ia ingin bertanya, ingin langsung mengatakan semua, tapi lidahnya terasa keluh. Ia takut jawabannya akan menghancurkan hatinya. Farhan berangkat seperti biasa. Aisyah kembali berdiri di depan rumah, menatap motor itu sampai menghilang. Bedanya, kali ini dadanya terasa lebih sesak.
Hari itu Aisyah hampir tak mengerjakan apapun, jahitan terbengkalai. Ia hanya duduk, menimbang-nimbang. Hingga akhirnya, menjelang siang, ia mengambil ponsel dan membuka pesan dari Rina. "Rin, kamu lihat mereka di mana?" Balasan datang cepat. "Di sekitar pasar lama, biasanya siang menjelang sore." Jantung Aisyah berdebar. Pasar lama tak jauh dari tempat Farhan sering mencari kerja. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jilbab, menutup pintu rumah dan melangkah keluar. Hatinya bertekad, hari ini ia harus melihat dengan matanya sendiri. Perjalanan menuju pasar lama terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seolah membawa beban. Dalam benaknya, ada dua kemungkinan. Ia menemukan Farhan tak bersalah, atau ia melihat sesuatu yang tak sanggup ia terima. Di antara hiruk-pikuk pasar, Aisyah menelusuri lorong-lorong sempit. Matanya mencari sosok yang sangat ia kenal. Tinggi sedang, kulit sawo matang, jaket hitam yang sudah agak pudar. Beberapa menit berlalu, lalu ia melihatnya. Farhan berdiri di dekat kios minuman, dan di depannya, seorang perempuan muda berjilbab krem, wajahnya bersih, senyumnya ramah. Mereka berbincang, lalu perempuan itu tertawa kecil. Farhan ikut tersenyum. Langkah Aisyah terhenti, dadanya seperti dihantam sesuatu yang berat. Ia bersembunyi di balik tiang, memperhatikan dari jauh. Mereka tampak akrab, tak ada jarak yang jelas seperti orang baru kenal. Sesekali, Farhan menunduk, mendengarkan dengan serius. Air mata Aisyah menggenang. Jadi, ini yang dimaksud Rina, gumamnya. Ia ingin langsung mendekat, tapi kakinya terasa lemas. Ia takut jika kebenaran itu terlalu menyakitkan. Tak lama, Farhan dan perempuan itu berjalan bersama ke arah gang kecil. Aisyah memberanikan diri mengikuti dari jarak aman. Jantungnya berdetak keras. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil yang tampak seperti tempat usaha. Ada papan bertuliskan, jahit dan permak baju. Siti. Perempuan itu membuka pintu, lalu menoleh ke Farhan. Mereka berbincang sebentar. Farhan mengangguk, lalu menyerahkan sesuatu, seperti amplop atau uang. Setelah itu, Farhan pamit dan pergi. Aisyah berdiri terpaku. Apa maksud semua ini? Mengapa Farhan ke sini? Dan siapa perempuan itu? Ia tak berani mendekat. Saat Farhan sudah pergi, Aisyah berbalik arah dan pulang dengan langkah gontai. Hatinya penuh tanda tanya dan rasa perih. Sore itu, Aisyah menunggu Farhan pulang dengan perasaan yang jauh berbeda dari biasanya. Ketika suara motor terdengar, jantungnya kembali berdegup kencang. Hari ini dapat kerjaan lumayan, alhamdulillah. Biasanya Aisyah ikut bersyukur, tapi kini senyum itu justru terasa asing. "Mas," panggil Aisyah pelan. "Iya, kita bisa bicara?" Nada suara Aisyah membuat Farhan langsung duduk lebih tegak. "Ada apa?" Aisyah menarik napas panjang, tangannya saling menggenggam. "Hari ini, aku ke pasar lama." Farhan terdiam sejenak. "Ke pasar?" "Iya. Dan aku lihat Mas di sana, dengan seorang perempuan." Wajah Farhan berubah, matanya membesar, jelas terkejut. "Kamu? Lihat." Aisyah mengangguk, air mata mulai jatuh. "Aku nggak mau menuduh, tapi aku perlu tahu, siapa dia Mas?" Hening menyelimuki ruang tamu kecil itu. Farhan menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aisyah," suaranya berat. "Aku memang mau cerita, tapi aku belum tahu caranya." "Cerita apa?" Farhan menghela napas panjang, lalu menatap istrinya dengan mata yang tampak berkaca-kaca. "Perempuan itu namanya Siti. Aku kenal dia beberapa minggu ini." Setiap kata terasa seperti pisau bagi Aisyah. "Kamu kenal sejak kapan?" tanya gemetar. "Sekitar sebulan." Aisyah memejamkan mata. Air matanya mengalir deras. "Jadi, benar, suaranya nyaris tak terdengar." Farhan cepat menggeleng. "Tidak seperti yang kamu pikirkan. Demi Allah, tidak." "Lalu kenapa Mas sering bertemu dia?" Aisyah meninggikan suara, tak bisa lagi menahan emosi. "Kamu harus tahu dari orang lain dan dari mataku sendiri." Farhan berdiri, mendekat tapi Aisyah mundur satu langkah. "Jangan dulu," katanya. Farhan berhenti. "Aku minta maaf, aku salah karena nggak jujur dari awal." Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Aku datang ke dia karena dia penjahit. Aku minta tolong sesuatu." "Minta tolong apa?" tanya Aisyah curiga. Farhan menunduk. Aku sedang berusaha menyiapkan sesuatu untukmu." Aisyah mengernyit. "Untuk aku?" Farhan mengangguk.
Aku nabung sedikit demi sedikit. Aku mau bikin kejutan, tapi sekarang jadi begini. Aisyah bingung. Kejutan apa? Farhan belum menjawab. Ia tampak ragu seperti menimbang apakah harus mengatakan sekarang atau nanti. Aku cuma minta satu hal, kata Aisyah, suaranya mulai melemah. Jujur sama aku istrimu. Farhan mengangkat wajahnya, matanya merah. Aku jujur, aku nggak pernah punya perasaan apapun ke dia. Aku datang karena perlu jasanya. Aku bayar, aku cuma ingin membahagiakan kamu. Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam, tapi luka di hatinya belum sembuh. Kalau memang begitu, kenapa harus sembunyi? Tanya Farhan. Karena aku takut kalau gagal kamu kecewa, jawab Farhan lirih. Aku ingin kamu bahagia sekali nanti. Aisyah terdiam. Dalam hatinya, ada dua suara. Satu ingin percaya, satu lagi masih ragu. Malam itu mereka berbincang panjang. Farhan menjelaskan sebisanya, tapi tetap menyimpan detail tentang kejutan itu. Aisyah mendengarkan, tapi hatinya belum benar-benar tenang. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Aisyah berusaha kembali seperti biasa, tapi pikirannya sering melayang ke pasar lama, ke Siti, ke amplop yang Farhan berikan. Sampai suatu siang, ketika Aisyah sedang menjahit, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum, maaf, apakah ini Aisyah, istri Mas Farhan? Aisyah membalas, Waalaikumsalam, iya, saya. Balasan datang. Perkenalkan, saya Siti. Saya ingin berbicara sebentar. Ini tentang Mas Farhan. Mohon jangan salah paham dulu. Tubuh Aisyah terasa lemas. Ponsel hampir jatuh dari tangannya. Sekarang perempuan itu sendiri yang menghubunginya. Apalagi yang belum ia ketahui. Apakah Farhan benar-benar jujur, atau justru ada rahasia yang lebih besar? Aisyah menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat mengetik balasan. Aisyah menatap layar ponsel itu lama sekali. Nama Siti tertera jelas, seolah menunggu keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Jemarinya gemetar. Hatinya berperang antara takut dan ingin tahu. Akhirnya ia menarik nafas panjang, lalu membalas singkat. Silahkan, kita bisa bicara. Balasan datang hampir seketika. Terima kasih, saya ingin bertemu langsung, supaya tidak salah paham, kalau Aisyah berkenan. Aisyah memejamkan mata sejenak. Dalam benaknya terlintas wajah Farhan, suaminya. Lelaki yang ia cintai, yang selama ini ia dampingi dalam kekurangan dan doa. Ia tahu, pertemuan ini akan membuka semua yang selama ini menggantung. Mereka sepakat bertemu di rumah Siti sore itu. Sepanjang perjalanan, Aisyah terus beristighfar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia yakin satu hal. Kebenaran, seberat apapun, lebih baik daripada hidup dalam prasangka. Rumah Siti tak jauh dari pasar lama. Rumah sederhana, rapi, dengan mesin jahit di ruang depan. Saat Aisyah mengetuk pintu, seorang perempuan muda berjilbab krem menyambut dengan wajah gugup. Assalamualaikum. Aisyah ya, katanya pelan. Waalaikumsalam, jawab Aisyah berusaha tenang. Mereka duduk berhadapan. Siti menunduk lalu menarik napas panjang. Saya minta maaf kalau kehadiran saya membuat Aisyah tidak nyaman, ucapnya. Saya juga perempuan, saya paham perasaan Aisyah. Aisyah menatapnya lekat-lekat, tak ada sikap menantang, tak ada senyum menggoda, hanya wajah tulus dan gugup. Aku cuma ingin tahu satu hal, kata Aisyah akhirnya. Apa hubungan Anda dengan suami saya? Siti menggeleng cepat. Tidak ada, demi Allah tidak ada apa-apa. Aisyah menahan napas. Mas Farhan datang ke saya karena meminta tolong. Beliau minta saya menjahitkan sesuatu. Beliau bilang ini sangat penting tapi harus dirahasiakan. Apa itu? Tanya Aisyah lirih. Siti berdiri lalu masuk ke kamar. Beberapa detik kemudian ia keluar membawa sebuah bungkusan kain putih. Ia meletakkannya di meja. Silahkan dibuka, katanya. Dengan tangan gemetar, Aisyah membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah gaun sederhana namun indah, dijahit rapi. Ukurannya pas untuk Aisyah. Warna lembut, model anggun. Bukan gaun mewah, tapi jelas dibuat dengan penuh perhatian. Air mata Aisyah langsung mengalir. Mas Farhan ingin menghadiahkan ini untuk Aisyah, katanya. Selama menikah, Aisyah belum pernah punya baju yang benar-benar ia inginkan. Beliau menabung sedikit demi sedikit untuk ini. Aisyah menutup mulutnya, menahan isak.
Mas Farhan juga minta saya merahasiakan ini. Saya baru berani menghubungi Aisyah karena saya dengar Aisyah salah paham. Aisyah tak sanggup berkata apa-apa. Semua prasangka, kecurigaan dan ketakutan yang selama ini menghimpit dadanya runtuh dalam sekejap. Ia teringat amplop yang diberikan Farhan, bukan untuk perempuan lain, tapi untuk membahagiakannya. "Saya minta maaf," kata Siti tulus. "Kalau saya tahu akan begini, saya akan minta izin sejak awal." Aisyah menggeleng pelan. "Bukan salah kamu." Mereka berpisah dengan hati yang jauh lebih ringan. Aisyah pulang membawa gaun itu, memeluknya erat sepanjang perjalanan. Sore itu Farhan pulang lebih cepat. Ia tampak gelisah. "Kamu kemana?" tanyanya. Aisyah tak langsung menjawab. Ia masuk ke kamar lalu keluar membawa gaun itu. Farhan membeku. "Kamu," suaranya bergetar. "Kamu sudah tahu?" Aisyah menatapnya dengan mata basah. "Kenapa Mas tidak jujur sejak awal?" Farhan menunduk. "Aku takut. Aku ingin jadi suami yang bisa memberi sesuatu walau kecil. Aku ingin lihat kamu bahagia." Air mata Farhan jatuh. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat suaminya menangis tanpa ditahan. "Aku minta maaf. Aku gagal jaga perasaanmu." Aisyah mendekat, genggam tangannya. "Aku juga minta maaf. Aku ragu pada Mas." Mereka saling menatap, lalu saling memeluk. Tangis itu bukan lagi karena luka, tapi karena lega. Malam itu mereka berbicara panjang, bukan hanya tentang gaun, tapi tentang kejujuran, tentang ketakutan, tentang harapan. Mereka sadar, cinta saja tidak cukup, komunikasi adalah pondasi yang harus dijaga. Beberapa hari kemudian, Farhan mengajak Aisyah keluar, bukan ke tempat mewah, hanya ke taman kecil di tengah kota. Di sanalah Farhan memintanya mengenakan gaun itu. "Kamu cantik," katanya tulus. Aisyah bersenyum, hatinya hangat, bukan karena gaun itu, tapi karena ia tahu ia dicintai dengan cara yang sederhana tapi sungguh-sungguh. Di bawah langit senja, Aisyah merenung. Menjadi istri bukan tentang hidup tanpa ujian, bukan tentang selalu kuat tanpa ragu, tapi tentang memilih bertahan, memilih percaya, dan memilih berdoa, bahkan ketika hati hampir menyerah. Ia menggenggam tangan Farhan erat. Dalam diam, ia bersyukur. Ujian itu hampir meruntuhkan mereka, tapi justru menguatkan. Ia belajar bahwa kesabaran tanpa komunikasi bisa melahirkan prasangka, dan cinta tanpa kejujuran bisa melukai. Dan Aisyah kini tahu satu hal dengan pasti. Kesetiaan bukan hanya tentang menjauhi yang salah, tapi tentang menjaga hati pasangan dari luka yang tak perlu. Di rumah sederhana itu, mereka kembali menata hidup. Dengan doa yang lebih panjang, dengan bicara yang lebih jujur, dan dengan cinta yang tumbuh. Bukan karena kemewahan, tapi karena perjuangan bersama.